Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Kolbina dengan nomor DIM 2114070084. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video tentang tafsir Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Yang pertama yaitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Selanjutnya, tafsiran Al-Fatihah ayat 1. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasakan betapa mulianya Allah, betapa agungnya Dia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Para sahabat memulai membaca Al-Quran dengan ucapan ini. Membaca Bismillahirrahmanirrahim dianjurkan awal setiap pembicaraan dan pekerjaan. Ini berdasarkan Nabi Muhammad SAW. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ia menjadi terputus. Arti terputus sedikit keberkahannya. Yang kedua, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Maka memuji Allah berarti menyanjungnya karena perbuatannya yang baik. Lain halnya dengan syukur yang berarti mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. Kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. Yang ketiga yaitu Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Bayangkan seolah-olah hamba berada di hadapan Allah di padang mahsyar, kelak Dialah penguasa di hari itu. Bagaimana keadaan Anda di hari ini? Rasakan dan hayati ayat tadabbur yang Anda dengar. Biarkan air mata Anda mengalir. Menangislah di hadapan Allah di saat pintu taubat masih terbuka. Jangan sampai Anda menangis di kelak akhirat bangkit ketika pintu taubat telah tertutup. Ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Inilah pengakuan Anda bahwa hanya Dia yang Anda sembah, dan hanya padanya Anda mohon pertolongan. Buatlah pengakuan dengan tulus dan ikhlas. Malik adalah jalan yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perkara-perkara yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang itu tentu tidak akan bisa tercapai. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mohonlah kepadanya agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan rahmat dan berkahnya. Dengarkanlah dan hayati kalimat tadabbur yang Anda dengar. Setelah memuji zat yang Anda minta, tepatlah jika kemudian diikuti dengan mengajukan permintaan. Ini adalah kondisi peminta yang sempurna, yakni ia memuji lebih membawa keberhasilan. Karena itulah Allah menunjukkan hal tersebut. Siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Tafsirannya adalah, bayangkan jalan orang yang telah mendapat nikmat kebahagiaan dan kesuksesan sebagai karunia dari sisinya. Berharaplah untuk
mendapati kebahagiaan seperti orang itu. Bayangkan pula jalan orang-orang yang sesat, mohon agar dijauhkan dari jalan itu. Bayangkan pula jalan orang-orang yang mendapat murka dan azabnya. Bayangkan pula yang ditempuh orang yang sesat, mohon agar dijauhkan dari jalan. Jika ada orang yang berhati peka, pasti getaran hati pun tadabbur ini. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masyakin wa banas sabili wassailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahad was-sabirina fil ba'sya'i wad-darra wa hina bats ulaika alladzi sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu mendapatkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari kiamat, dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan harta sesedang yang menyayanginya, kepada kaum kerabat dan anak-anak, yatim, orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjakan seseorang dan sembahyang, serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang yang benar beriman dan mengajarkan kebajikan. Mereka itulah orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 177. Tafsiran ayat Al-Baqarah 177. Yang pertama, konsep pendidikan adalah kajian tafsir Ibnu Katsir adalah membentuk kebiasaan berakhlak mulia dengan tujuan agar setiap orang berakhlak, bertingkah laku, berperangai dan beristiadat sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Tingkah laku remaja terbentuk berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Remaja yang menunjukkan tingkah laku sesuai norma dan nilai maka dikatakan memiliki moralitas, sedangkan tingkah laku yang bertentangan dengan norma dan nilai dikatakan melakukan tindakan amoral. Yang ketiga, referensi pendidikan, akhlak dan tingkah laku dan aspek konsep bertujuan untuk membentuk kebiasaan berakhlak mulia dan pembentukan jati diri serta kepribadian dalam diri remaja, pembentukan moralitas dan religius. Aspek implementasi pendidikan akhlak dan tingkah laku remaja adalah kitab dan Rasulullah, mendirikan sholat, menepati janji, sabar dalam menghadapi ujian untuk pembentukan keimanan dan akhlak. Seseorang remaja bertanggung jawab dari segala tingkah lakunya, dari segi moral, individu, dan secara sosial mampu menerapkan norma sebagai pedoman hidupnya. Jadi berdasarkan beberapa aspek tersebut bahwa konsep pendidikan akhlak dan tingkah laku remaja dilihat dari tidak boleh ada keraguan, 100% harus yakin. Hal ini dapat dicapai dengan syarat dilandasi dengan ilmu, karena tidak didasari ilmu akan goyah. Dibuktikan dengan ikhtiar mengerjakan perintahnya, bebas dari segala kesyirikan. Sampai di sini yang saya dapat sampaikan. Salah dan jengkel saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.